pagi sahabat Usagi. Ini pagi hari ini saya baru saja kedatangan keluarga baru ya. Ini ada saya baru saja adopt dari breeder di daerah Tangerang. Dan ini saya membeli satu jenis kelinci ya. Yang kalau saya lihat ini peranakan dari Holland Look dengan jenis Andina. Ya, ini dia nih. Sudah tidak sabaran ini. Dan kali ini ya, sahabat-sahabat Usagi di rumah dimanapun Anda berada, saya akan membagikan tips ya. Oke, sahabat Usagi, ini dia keluarga baru saya, baru saja tiba ya. Dan ini saya beli di daerah Tangerang ya, salah satu breeder. Dan ini saya lihat jenisnya itu apa ya, kesilangan ya, antara Netherland Draft dengan Holland Look ya. Ini info dari si breeder yang sebelumnya. Ini kira-kira usianya ini 4 bulan ya. Mungkin kalau kali ini, pagi hari ini, saya akan membagikan salah satu tips ya. Setelah membeli kelinci, dan tentunya membelinya itu dari media sosial ataupun dari marketplace ya. Dan saya juga akan membahas apa-apa saja yang harus disediakan sebelum memelihara kelinci ya. Jadi ikuti terus keseharian saya saat ini, gimana caranya untuk treatment atau berbagi cerita kepada kalian perihal setelah membeli kelinci lewat media online. Oke, sahabat, nah ini dia kelincinya ya. Kita buka dulu, keluarkan dari kardus. Nah, oke. Nah, ini ya sahabat-sahabat semua di rumah, bisa dilihat kelinci saya yang baru saya beli. Ya, yang hitam ini sudah mulai membaur ya. Sudah mulai membaur di sekitar kandang pemeliharaan saya yang lain. Ini sahabat-sahabat, perlu diingat ya. Perlu diingat setelah membeli kelinci, diwajibkan diumbar ya, diumbar, terutama bagi kalian yang beli kelinci lewat media online yang pengirimannya melewati ekspedisi ataupun jasa-jasa ojol ya. Kenapa sih bang perlu diumbar gitu ya? Yang pertama, poinnya itu harus kita memberikan kebebasan kepada si kelinci, karena pada saat perjalanan itu merupakan tempat yang paling sesak ya, paling sesak di dalam kardus ataupun di dalam keranjang buah. Biasanya breeder-breeder itu memberikan kandang-kandang sementara ya, supaya lebih simpel dibawa dalam perjalanan jauh. Kemudian poin yang kedua ya, teman-teman harus pastikan ya, teman-teman harus pastikan sebelum mengumbar itu area teman-teman di rumah aman tidak dari serangan binatang-binatang buas, supaya si kelinci tidak stres ya. Tujuannya diumbar ini supaya tidak stres dan cepat mengenali wilayah teritorial mereka masing-masing. Dan teman-teman bisa melihat ya, ini di tempat saya ini, tempat makannya itu seperti dari batok kelapa ya, karena saya menyediakan seperti ini supaya
simpel aja ya, simpel. Karena kalau menggunakan gerabah itu menurut saya riskannya si gerabah ini nanti akan dikencingi oleh kelinci, akan si kelinci membuang pup di situ gitu. Dan itu kalau dibiarkan lama-lama ya bisa menjadi penyakit kalau kita nggak rajin membersihkan, seperti itu ya. Oke, selamat pagi sahabat. Ini adalah contoh alat-alat ya yang harus disediakan sebelum kita memelihara kelinci. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ini ada tempat minum. Memakai dispenser tempat minum seperti ini nih terlihat sangat rapi ya, sangat rapi, sangat higienis ya. Jadi tidak gampang tumpah oleh si kelinci. Kemudian di sini kalau teman-teman bisa lihat, nah ini ada biobik ya. Biobik ini gunanya itu untuk jamu ya, jamu suplemen dari si kelinci untuk menambah kesehatan. Cocok ya, cocok untuk saat-saat seperti ini nih, musim-musim hujan ya. Biasanya kelinci itu gampang mencret, terus gampang terkena flu ya. Ini salah satu jamunya. Terus kemudian, nah yang ini sahabat-sahabat semua bisa dilihat. Nah, ini Ivermectin ya. Ivermectin ini gunanya untuk obat skebis yang biasa terdapat ada di sela-sela jari kelinci, kemudian ada di telinga ya, di telinga. Dan ini takaran penggunaannya nanti akan saya bahas di video selanjutnya ya. Kemudian di sini kalau teman-teman lihat ada Rodalon ya. Ini Rodalon ini berfungsi untuk menyemprotkan disinfektan kandang ya, supaya bakteri-bakteri yang tertinggal di dalam kandang tidak mengendap ya, tidak mengendap dan tidak menimbulkan penyakit yang baru ya. Terus ada sikat nih, hand brush ya, kalau bahasa saya hand brush atau sikat tangan. Nah, sikat tangan ini berguna untuk membersihkan kandang ya, untuk membersihkan kandang dari kotoran-kotoran, entah dari bulu atau dari pupnya si kelinci. Dan yang merah itu ya sahabat-sahabat itu KP yang biasa dibuat oleh yang biasa dipakai untuk tukang-tukang bangunan ya, untuk nyemen atau untuk buat tembok gitu ya, untuk merapikan. Di sini saya gunakan untuk menyeka atau untuk membersihkan si kotoran yang berada nanti di nampan. Oke, dan yang terpenting ya, itu poin-poin tambahan yang tadi sebutkan. Yang terpenting adalah teman-teman harus menyediakan yang namanya kandang ya, kandang seperti ini. Ini ukuran medium ya, saya tidak tahu nih size nya berapa. Kalau teman-teman bisa mengetahui silakan ya komen di bawah video ini ya. Atau mungkin bang, kandangnya kurang besar bang, ganti yang besar. Nah, itu boleh, silahkan kasih masukan. Atau bang, kok peralatannya simple banget bang, nggak kayak yang lain, peternak lain, boleh silahkan komen ya. Karena saya memilih kandang seperti ini dibandingkan kandang seperti kayu atau kandang baterai ya, yang kayak terbuat dari galvanis. Itu budgetnya ya cukup mahal ya. Jadi untuk saya seperti ini, untuk peternak pemula seperti saya ini, saya lebih efisien membeli atau menyediakan kandang seperti ini gitu ya. Oke, ini beberapa syarat ya, tak kelinci harus sediakan ini. Kenapa? Karena supaya si kelinci bisa nyaman di tempat Anda, gitu aja ya. Oke, sahabat Usagi dimanapun Anda berada, mungkin tadi kalian sudah melihat menyaksikan gimana caranya penanganan pada saat membeli kelinci dari media sosial atau online ya. Semoga yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat buat sahabat-sahabat di rumah ya. Dan mungkin teman-teman ada yang bertanya ya, bang, kalau misalkan saya ya mau melihara kelinci, boleh nggak ditempatkan kardus dahulu karena belum punya kandang? Nah, kalau yang seperti itu lebih baik jangan ya sahabat-sahabat di rumah. Jadi saran saya, jika andaikan kalian ini belum siap untuk kandangnya ya, lebih baik membuat kandang sendiri.
toh banyak bahan-bahan yang bisa dibuatkan kandang ya, seperti contohnya itu tempat telur ya, tempat telur yang dari kayu itu kalian bisa modif ya, yang biasa dulu pernah saya gunakan itu untuk kandang burung dara. Mungkin juga teman-teman bisa menggunakan untuk membuat kandang kelinci ya. Oke, mungkin teman-teman ini ada yang banyak yang bertanya ya, Bang, kalau misalkan kandang ya, saya belum punya gitu, terus saya memakai kandang lain boleh nggak? Ya boleh saja gitu ya. Contoh hal simpel ya, seperti kandang yang terbuat dari bekas tempat telur ya, itu kalian bisa buat dengan membeli kawat tambahan dan dipotong sedikit, membuat pintu gitu ya, membuat feeder buat si makanan kelincinya, ataupun juga bisa memakai untuk sementara ya. Ini teman-teman boleh diingat ya, wajib diingat ya, bukan boleh, itu menggunakan bisa jadi menggunakan keranjang buah ya, keranjang buah yang biasa digunakan untuk pengiriman kelinci yang berwarna putih, itu bisa digunakan untuk sementara sambil menunggu kalian bisa menyediakan kandang yang layak ya. Nggak perlu bagus-bagus seperti peternak-peternak besar. Kalian katakan mau melihara kelinci, untuk beternak kelinci mulailah dari hal yang kecil dulu, tidak perlu yang mewah-mewah gitu ya, harus modal 20 juta terus harus beli kandang galvanis. Saran saya jangan yang terlalu berlebihan, bergayalah sesuai dengan kemampuan Anda, beternaklah sesuai dengan kemampuan Anda ya. Itu terus misalkan kalian ada larangan ya dari orang tua untuk masalah pup atau masalah air kencingnya kelinci, nah itu kalian harus konsisten ya. Dalam arti konsisten begini, menunjukkan bahwa kalau memelihara kelinci itu tidak menimbulkan bau ya, tidak menimbulkan bau. Dan itu kalian caranya adalah dengan disinfektan rodalon tadi, atau menggunakan Wipol ya, dicampur dengan perbandingannya 2 liter air ya, 2 liter air murni, air bersih, air biasa gitu, dengan 1 liter Wipol, ataupun perbandingannya adalah 2:1:1. Nah, yang 2 liter itu adalah 2 liternya air bersih, 1 liternya Wipol ya, terus yang 1 liternya lagi rodalon. Dimix saja di botol sprayer, di botol semprot ya, botol semprot kalian bisa campur di situ. Jadi setelah dibersihkan kandang menggunakan sabun apapun itu, terus disemprotkan itu, jangan lupa dijemur kandangnya supaya si kuman-kuman itu bisa mati, tidak menimbulkan skebis atau penyakit yang lainnya yang bisa mudah tertular ke kelinci ya. Terus yang poin berikutnya, saran saya sebelum memelihara kelinci, sediakan tempat penampungan untuk kotoran ya, karena kotoran kelinci itu bisa dijadikan pupuk ya, baik itu pupuknya, baik itu air seninya, itu pupuk yang sangat menyuburkan ya. Nanti saya akan buatkan video ya, gimana manfaat dari kotoran kelinci, karena saat ini saya sedang riset menyediakan 1 buah pot untuk melihat hasilnya seperti apa ya, tanpa ada campuran dari cairan apapun, murni hanya dengan kotoran dari kelinci dan dicampur dengan tanah saja. Oke, saya rasa itu saja cukup. Untuk teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih, dan bagi teman-teman yang sudah share, like, dan komen, terima kasih. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung di channel saya, jangan lupa subscribe, like, and share ya. Terus dukung channel saya supaya saya dapat berbagi ilmu kepada kalian para pemula ya. Dan bagi kalian yang mau sharing ya, silakan komen terus kita join di, ada juga IG saya yaitu @usagi.069. nanti saya akan cantumkan di video ini juga, jadi kita bisa DM-an untuk berbagi ilmu. Dan untuk kalian yang ingin belajar tentang
kelinci ya. Untuk lebih detailnya lagi bisa nanti belajar dari channel Kings Bunny atau di channelnya AK59 asli wong ngapak. Nah, di situ akan dijabarkan gimana caranya pemeliharaan kelinci supaya kelinci Anda sehat dan tetap bisa produktif. Oke, saya rasa sudah cukup. Terima kasih sudah menonton video ini.